ada seorang nelayan yang selalu menangkap ikan bertanya kepada Rasulullah SAW. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insya Allah kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram, ya. Dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk mempelajari kitab ini, karena dalam kitab ini sangat luar biasa isi hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah fikih. Maka ada istilah di Bulughul Maram ini adalah yang disebut dengan fikih hadis. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang cara-cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama Kitabut Thaharah Babul Miyah. Kitab tentang Thaharah, babnya tentang air. Ini luar biasanya nih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berada di gurun pasir, ya. Di padang pasir Mekah, Madinah, Syam yang pernah beliau singgahi itu. Tetapi berbicara tentang ma'un, tentang air. Hadisnya yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil bahri, di lautan, huwa at-tahuru ma'uhu, airnya itu suci, mensucikan, wal hillu maitatuhu, dan halal bangkainya yang ada di lautan. Akhrajuhu al-arba'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 4. Siapa imam yang 4 itu? Selain Bukhari dan Muslim, ya. Tadi yang imam yang 4 itu An-Nasa'i, Ibnu Majah, terus Abu Dawud sama At-Tirmizi. Kalau 6 tambah Bukhari dan Muslim. Wabnu Abdi Syaibah,
dan juga dari Ibnu Abi Syaibah. Walabdulahu, lapad hadis ini dari Abi Syaibah. Wabnu Huzaimah wasohahu, dan disohihkan oleh Ibnu Huzaimah, wa Tirmizi dan Imam Tirmizi. Warawahu, diriwayatkan Malikun Imam Malik, wa Syafi'i Imam Syafi'i, wa Ahmadu Imam Ahmad. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam istilah hadis itu ada yang disebut dengan asbabul wurud, sebab munculnya hadis. Kalau Quran disebut dengan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini asbabul wurudnya ada seorang nelayan yang selalu nangkap ikan, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami ini kan suka pakai perahu di lautan, kami bawa air tawar. Kalau air tawar ini kami gunakan untuk wudhu, maka ada kemungkinan habis, kami haus. Apakah boleh berwudhu dengan air laut? Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan hadis ini bahwa bil bahri huwa at-tahuru ma'uhu. Di air laut itu airnya suci, mensucikan. Bahkan bangkainya pun itu halal. Nah, Imam Asy-Syafi'i membagi 4 air itu. Pertama, yang disebut dengan air suci mensucikan atau air mutlak. Air mutlak itu salah satunya yaitu air laut, air sumber air, salju. Nah, itu airnya itu disebut dengan air mutlak, suci mensucikan. Artinya bisa menjadikan air tersebut untuk wudu, untuk mandi junub, untuk mandi dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, ada yang disebut dengan air muyamas. Air muyamas itu air yang kena terik matahari dalam tembaga, airnya panas. Bagaimana hukumnya? Menggunakan air muyamas ini makruh. Ya. Tapi kalau sudah dingin, jadi suci enggak? Suci mensucikan tapi makruh gitu. Makruh itu dipikabendu ku Allah gitu. Ya. Jadi boleh suci mensucikan tapi hukumnya makruh. Bagaimana kalau sudah dingin kembali? Boleh suci mensucikan, tidak makruh lagi gitu. Itu air muyamas. Nah, yang ketiga, Imam Syafi'i itu ada yang disebut dengan air mustakmal dan air mughayyar. Air mustakmal itu adalah air bekas pencucian yang wajib, disebut mustakmal. Contoh gini, kalau wudu basuh mukanya berapa kali wajibnya? Kan wudu nih basuh muka, yang wajibnya berapa kali? 1, 2 atau 3? Yang wajibnya itu 1 kali. Nih basuh tangan, yang wajibnya 1 kali. Yang kedua, ketiganya itu sunnah. Nah, air mustakmal itu air yang digunakan untuk membasuh yang wajib. Jadi gini, air digunakan, nah bekasnya itu yang wajib yang pertama itu mustakmal. Kalau yang kedua, ketiga itu bukan mustakmal namanya. Nah, itu yang disebut dengan air mustakmal. Nah, ada juga air mughayyar. Air mutagoyar itu yang berubah sifatnya. Contoh, ini airnya suci tapi tidak mensucikan. Air teh, kan air nih. Kalau air itu belum dipanaskan bisa dipakai wudhu kan? Tapi kalau sudah dipanaskan itu jadi makruh. Ditamahan teh, ditamahan kopi, suci nggak?
suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu namanya dengan air yang disebut dengan suci tapi tidak mensucikan. Terbagi dua, ada yang mutagoyar yang sudah berubah, ada juga yang musta'mal. Nah, yang keempat, air itu ada yang mutanajis. Air kena najis. Kebetulan ada kucing gitu. Kucing itu, mohon maaf ya, aku mau di sini, kata kucing gitu. Nah, itu kena air itu, maka air itu disebut dengan mutanajis gitu ya. Nah, ini. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang pertama ini tadi asbabul wurudnya ada yang bertanya bagaimana dengan air laut, maka dijawab bahwa air laut itu suci mensucikan. Bisa wudu di sana. Walaupun airnya asin atau pahit kan? Bisa mandi junub. Gampang mandi junub di laut mah. Langsung nawaitu ghusla li rafil hadasil akbar, jang beslah. Langsung beres itu. Ya. Langsung walatra seluruh badan gitu. Ya. Asin. Tidak apa-apa asin juga, karena itu airnya suci mensucikan. Nah, bagaimana fikih hadisnya? Satu, berkaitan dengan hadis ini. Orang yang tidak mengetahui sesuatu permasalahan harus menanyakan kepada ahlinya. Dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi lamun urang teu apal, kalau kita tidak tahu hukum sesuatu itu, tanyakan kepada orang yang ahlinya. Nah, ini sahabat yang selalu nangkap ikan itu kan bertanya. Nah, maka hadis ini bahwa apabila kita tidak tahu, maka tanyakan kepada ahlinya. Yang kedua, fikih hadis dari hadis ini dibolehkan menggunakan air laut atau menggunakan laut sebagai alat pengangkutan meskipun bukan tujuan ibadah. Jadi boleh kita menggunakan kapal pesiar untuk jalan-jalan. Boleh bagi yang mampu. Ya. Atau kita mau ke Tanjung Perak. Kita mau ke Riau atau kita mau ke Bali menggunakan pelni, nah itu boleh ya. Jadi hadis yang kedua ini fikih hadisnya dibolehkan menggunakan laut sebagai alat pengangkutan meskipun bukan untuk ibadah. Kalau dulu ke Mekah itu menggunakan kapal laut. Salah satunya adalah kakek saya, Kiai Haji Masduki bin Haji Arshad. Jadi beliau itu bawa kopernya itu pakai kayu, koper itu. Wah, dipanggul 3 bulan. Ya. Nah, ini. Nah, yang ketiga, apabila khawatir akan mengalami kehausan, dibolehkan tidak menggunakan air minum yang dibawa tadi teh. Jadi kan sahabat tadi bertanya bahwa bawa air tawar, takut kalau digunakan wudhu tidak bisa buat minum. Karena kalau untuk air air laut, dulu ada teman saya yang di pencinta alam, dia itu di laut, terus mau ngeliwet. Nah, ngeliwetnya itu karena tidak ada air tawar, pakai air laut. Barang digoloprokeun, dimasak, apa yang terjadi? Jadi seimbang antara beras dengan garam, coba bayangkan. Jadi ini adalah liwet terasin sedunia, ya. Nah, jadi memang tidak bisa digunakan, ya. Nah, yang keempat, bahwa berdasarkan hadis ini bahwa air laut bisa menghilangkan hadas dan najis. Terus yang kelima, halal memakan bangkai hewan laut yang ada di dalamnya.
Karena kan bangkai apapun, tapi yang hidup di air laut, walaupun bahasanya anjing laut, ya, anjing laut gitu, asal di laut lah gitu, ya asal di laut dan memang itu hewan laut maksudnya gitu. Tapi memang ini lebih ke tadi ikan-ikan yang ada di laut. Kalau hidup di dua alam, di laut hidup, di darat hidup, nah itu haram hukumnya karena hidup di dua alam. Contoh buaya. Buaya itu kan hidupnya di air hidup, di darat hidup, maka itu haram hukumnya. Terus kodok ya, katak ya, kodok hejo lama gitu. Nah itu kan dia hidup di darat juga hidup di air. Nah ini yang halal bangkai laut itu yang hidupnya ada di dalam laut. Biasanya ini ikan-ikannya ya. Ikannya kan banyak ya. Kayak ubur-ubur. Wah, teri dari yang terkecil sampai paus itu halal bangkainya. Artinya tidak usah disembelih maksudnya gitu. Tidak usah disembelih. Contoh ikan. Kan yang tidak disembelih itu ikan, terus kalau di darat itu semut, bukan semut apa? Belalang. Bahasa Sundana simet sih. Simet jeung lauk. Nah, kalau kita mancing, ketika mancing itu dapat disimpan mati kan bangkai, tidak disembelih, boleh itu halal. Dia hanya ada dua, yang pertama adalah simet atau belalang, yang kedua adalah ikan. Itu tidak harus disembelih. Ya. Nah, yang keenam, fikih hadis ini dibolehkan menjawab lebih dari banyak pertanyaan. Kan nanyanya cuma begini, bagaimana hukum air laut? Dijawab oleh Rasulullah, air laut itu suci mensucikan, gitu kan? Ditambahan halal juga bangkainya. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, kita menjawab lebih dari pertanyaan itu boleh. Jadi hadis ini menjelaskan tentang itu. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, periwayat hadis ini namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Syahr Al-Yamani Al-Dausi. Jadi banyak lakobnya. Al-Yamani berarti orang Yaman, Abu Hurairah itu. Ya. Ad-Dausi ya mungkin negara Daus atau kampung Daus begitu. Mungkin saja. Nah, beliau masuk Islam abad atau tahun ke-7 Hijriah, meriwayatkan 5.374 hadis. Jadi termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kan yang dekat dengan Rasul itu sahabat-sahabat ada nih, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi Abu Bakar tidak banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena sahabat segen. Oh, Abu Bakar jadi presiden, ya khalifah, jadi pejabat kan? Abu Bakar jadi pejabat, Umar jadi pejabat. Posisinya itu sebagai pemangku negara. Maka sahabat-sahabat yang lain jarang yang bertanya kepada Abu Bakar. Mungkin hadisnya lebih banyak. Tapi karena jarang orang bertanya, ya contohlah ada Bupati Ane, ada Kiai Abun gitu. Bupati Ane sebagai bupati, Kiai Abun sebagai MUI atau sebagai Rois Suriah Nahdlatul Ulama. Kira-kira lamun nanyakeun agama ka saha? Ya? Atau sekarang Kiai Ma'ruf sebagai wakil presiden. Pan segen nanyakeun age, wah, wakil presiden atau mah beda dengan ketua jadi ketua MUI gitu. Nah, makanya perawi hadis itu atau yang meriwayatkan hadis itu banyak Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah itu asisten Rasulullah.
Jadi kemana-mana Rasulullah, Abu Hurairah ada, ya. Terus nguntit jika Hurairah, nggak ucing gitu maksudnya, nggak ada lauk gitu. Nah ini, ya. Dan orang banyak bertanya kepada Abu Hurairah, makanya banyak meriwayatkan hadis sampai 5.374 hadis. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akhrajuhu al-arba'ah, dikeluarkan oleh arba'ah itu Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, dan juga Ibnu Abi Saibah. Ibnu Abi Saibah itu namanya Abu Bakar Abdullah bin Abu Saibah, penulis kitab Al-Musnad. Beliau itu gurunya Imam Bukhari, Ibnu Saibah itu, ya. Nah ada juga Ibnu Huzaimah tadi kan, salah satu muhaddis juga. Beliau itu gelarnya Al-Hafidh, Al-Kabir, Al-Imam, Al-A'immah, Syekhul Islam Abu Bakar Ibnu Ishaq Ibnu Huzaimah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas. Nah ini Imam Malik bin Anas itu mazhab yang disebut dengan mazhab Maliki. Namanya Imam Malik bin Anas bin Malik bin Anas Al-Asbahi Al-Himyari, julukannya adalah Abu Abdullah Al-Madani, sebab beliau hidupnya di Madinah. Beliau tokoh Islam, imamnya para imam dan imam kota Madinah. Nah, salah satu guru Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik, ya, yang pada umur 13 tahun Imam Syafi'i itu sudah hafal Al-Muwatta, tulisan kitab yang ditulis oleh Imam Malik. Nah, beliau lahir pada 95 Hijriah, meninggal tahun 179 Hijriah, umurnya 84 tahun. Di usia 84 tahun beliau meninggal, dimakamkan di Baqi. Di Baqi itu Madinah, Masjid Nabawi, ada di pinggirnya itu makam Baqi, ya. Nah, kalau Imam Syafi'i itu namanya Abu Abdullah, sedangkan aslinya Muhammad bin Idris Ibnu Al-Abbas Ibnu Utsman Al-Quraisy Al-Muttalibi Al-Hijazi Al-Makki. Jadi bertemu dengan nasab Rasulullah itu di Abdul Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf. Jadi keturunan dari Quraisy. Beliau dilahirkan 150 tahun Hijriah di Gaza, Palestina, gitu ya. Tetapi beliau sejak kecil dibawa ke Mekah oleh ibunya, karena beliau itu sudah ditinggalkan oleh ayahnya, dibawa ke Mekah menghafal Al-Quran di Mekah, ya. Jadi umur yang masih muda itu sudah hafal Al-Quran. Dan salah satunya beliau itu dalam hadis, seorang muhaddis, yaitu yang disebut dengan Al-Hakim, berarti hafal lebih dari 400.000 hadis, ya, luar biasa. Tidak hanya matannya tapi juga sanad rawinya serta lemah dan kuatnya hadis. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ini baru satu hadis berkaitan dengan masalah bahwa air laut itu suci, mensucikan, dan bangkainya itu halal. Artinya bahwa ikan yang ada di laut itu tidak usah disembelih. Kalau kita dapat ikan hiu gitu ya, dibawa masuk ke perahu gitu, tanpa disembelih sudah mati, nah itu halal. Cuman pertanyaannya, kalau ikan laut, ikannya asin atau tidak asin? Asin tidak asin? Ikan laut asin tidak asin? Asin tidak asin? Tidak. Hebatnya ikan laut. Jadi lamun tema ayeuna urang oge jadi pelajaran. Lingkungannya jelek pun kita jangan terbawa jelek, gitu maksudnya. Seperti ikan di laut. Ikan di laut lingkungannya asin tapi ikannya tidak asin. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.